Allah yang dapat mengubah kemustahilan, ketidakmungkinan menjadi mungkin. Shalom, damai di hati. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Di hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam sebuah kesempatan untuk bersama berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum jauh berbicara dan juga berdiskusi antara Tuti dan juga Eki, tapi juga bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang terus mengikuti kami melalui video yang kami bagikan di channel YouTube ini, maka kita akan mengawalinya dengan berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih anugerah Tuhan melayakkan kami di hari ini untuk melakukan semua aktivitas, dan kami percaya itu semua karena tuntunan kasih Tuhan. Bapa di surga, di saat ini satu kerinduan bagi kami untuk menseringkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami, taruhkan hikmat Roh Kudus menuntun sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih juga para saudara-saudara kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube channel. Tuhan juga menolong, taruhkan hikmat Roh Kudus menuntun. Bahkan Tuhan menguatkan kami untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, berjumpa kembali bersama kami, ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa kami Bapak Ibu tetap sehat, hidup dalam anugerah dan berkat Allah. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menseringkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai yang ke-45 dengan tema yang diberikan oleh Gereja Masehi Injil Minahasa, berbahagialah ia yang percaya. Seperti biasa, kita akan membagikan 3 bagian. Yang pertama itu kita melihat latar belakang teks ya. Dan kemudian yang kedua, pesan teks. Dan yang terakhir, implikasi teks ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum kita menseringkan kebenaran firman Tuhan, ya Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa membuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Di Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai 45. Dan kita langsung saja memulai dengan bagian yang pertama, apa yang menjadi latar belakang teks ini, dengan judul kitab ini Maria dan Elizabeth. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan melihat latar belakang dari Injil Lukas. Injil Lukas adalah satu dari 3 Injil sinoptik. Ketika membuka perjanjian baru, kita menemukan ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil pertama disebut sinoptik. Nah, apa itu sinoptik? Sinoptik dari frasa bahasa Yunani, yaitu sin dan opsis, yang berarti secara harfiah memandang atau melihat secara bersama. Sehingga kemudian kita melihat bahwa catatan-catatan di 3 kitab Injil ini memiliki kesamaan atau kesejajaran dalam urutan bahasa dan berbagai penggunaannya. Sehingga ketika kita membuka kitab Injil Lukas yang menjadi bagian bacaan di sepanjang minggu ini, kita menemukan bahwa catatan-catatannya kurang lebih juga dapat ditemukan dalam Injil Matius maupun Markus. Tetapi khusus untuk bagian Maria dan Elizabeth, sebagaimana bacaan di sepanjang minggu ini secara spesial menjadi tulisan dari seorang Lukas, yaitu penulis dari Injil Lukas. Lukas adalah seorang sejarawan. Dia juga adalah seorang dokter yang kita tahu selain menulis Injil Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul sebagaimana tujuan suratnya, yaitu kepada Theophilus. Sebagian orang menyebut ini adalah nama seseorang, apalagi diikuti dengan kata yang mulia.
Namun, sebagian juga melihat dari kata theos dan philia, yaitu orang yang mengasihi Allah atau sahabat-sahabat Allah. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa Lukas ditujukan, Injil Lukas ini ditujukan untuk seluruh sahabat-sahabat Allah atau orang-orang yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas atau Tabib Lukas dengan maksud untuk menyusun satu urutan cerita yang dapat disampaikan untuk dimengerti oleh pembacanya. Maka inilah gambaran dari kitab Lukas, Injil Lukas yang menjadi bacaan di sepanjang minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu latar belakang dari kitab Lukas ya. Dan langsung saja pada bagian yang kedua kita akan melihat pesan teks yang disampaikan Lukas ya, khususnya pada Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga ayat yang ke-45. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita akan membahas apa pesan teks dari kitab Injil Lukas pasal 1 dari ayat 39 sampai yang ke-45, sudah tentu kita harus membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38 atau di perikop-perikop sebelumnya. Dan dalam bagian bacaan Alkitab ini jelas sekali ya, gambaran pertama yang dipakai oleh penulis atau Dr. Lukas adalah keluarga dari Imam Sakaria. Imam Sakaria, istrinya Elisabet, dan mereka berdua tinggal di pegunungan di daerah Yehuda, di salah satu kota di Yehuda, dan di sana mereka melaksanakan tugas-tugasnya dan hidup sebagai pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan dalam bagian bacaan Alkitab ini bisa kita lihat sama-sama juga di rumah bahwa memang mereka sampai pada masa tua belum memiliki anak, atau Elisabet adalah seorang yang mandul. Tetapi kabar gembira datang oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk menjumpai Sakaria sewaktu Sakaria menjalankan tugasnya. Berita ini disampaikan dan singkat cerita bahwa Elisabet mengandung. Pada waktu itu posisi Elisabet sedang mengandung, kemudian malaikat Gabriel pun diutus untuk pergi ke Nazaret, salah satu kota di Galilea, dan di sanalah dia menjumpai seorang perawan yang dicatat bertunangan dengan Yusuf. Sehingga kemudian kepada Maria juga disampaikan berita kabar sukacita yang kurang lebih sama, yaitu dari kandungannya akan lahir seorang anak yang dinamakan Yesus, yaitu anak Allah yang Maha Tinggi. Memang ini kabar sukacita, tetapi dalam konteks siapa Maria dan apa hubungannya dengan Yusuf yang waktu itu memang masih bertunangan, sudah pasti ini dalam tanda kutip dirasa sebagai sebuah aib. Namun sungguh di luar dugaan bahwa Maria sebagai orang yang taat, ketika tahu ini perintah Tuhan, justru dia menjawab malaikat dengan perkataan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khusus di bagian bacaan di hari ini dimulai dari ayat 39, kita melihat bahwa beberapa waktu, artinya berselang setelah kabar kehamilan dari Maria ini didengar oleh Maria, maka Maria pun mengunjungi. Ditulis di sini, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, yaitu ke rumah dari Sakaria dan Elisabet. Nah, jika dilihat bahwa sebenarnya jarak antara Nazaret dan daerah tempat tinggalnya Elisabet ini cukup jauh. Jika berjalan kaki dapat ditempuh kurang lebih 2,5 hari. Sehingga untuk seorang perempuan yang sedang mengandung, ini bukan perjalanan yang pendek ya, tetapi
kita melihat bahwa di ayat 40 Maria memang pergi dan tiba di tempat itu, kemudian mengucapkan salam untuk Elizabeth. Dan ketika Maria mengucapkan salam, dicatat dalam ayat 41 bahwa ketika salam itu didengar oleh Elizabeth, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring. Elizabeth ya, ini kalau dalam bahasa aslinya dia bersorak-sorai dengan kedatangan Maria yang mau mengunjunginya. Sehingga ada ucapan-ucapan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Dilanjutkan ayat 43, siapakah aku ini sehingga sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini ucapan-ucapan yang dari Elizabeth, dan masih dilanjutkan dari ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku pun melonjak kegirangan. Dan diakhiri dengan ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini adalah cakupan dari ucapan-ucapan seorang Elizabeth. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menemukan apa yang mau dipesankan dari teks yang kita baca, Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Ayat-ayat ini bukan hanya sebuah cerita sejarah, tetapi juga sebuah gambaran yang telah terbukti adanya tentang iman dan kepercayaan baik dari Elizabeth tetapi juga dari Maria. Mereka sama-sama percaya akan Allah yang dapat menjawab sesuatu sekalipun dalam logika manusia itu adalah mustahil. Allah yang dapat mengubah kemustahilan, ketidakmungkinan menjadi mungkin atau menjadi nyata, tidak mustahil ya, sesuatu yang benar-benar terjadi. Inilah gambaran dari perjalanan kehidupan mereka yang kemudian jika dikaitkan dengan teks dalam bacaan di sepanjang minggu ini atau tema perenungan, yaitu berbahagialah ia yang percaya. Sebuah ungkapan bahagia sebagaimana dicatat dalam ayat 45. Jadi sebuah ungkapan yang lahir karena keyakinan bahwa Allah yang berfirman, Allah menuntun, Allah menyertai, dan segala sesuatu terlaksana seperti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, itu yang dilihat pesan teks dalam Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 40. Dan bagian yang ketiga kita akan membahas implikasi dari teks ini, tema yang diberikan berbahagialah ia yang percaya, ya, apa hubungannya ya dengan tema ini? Itu implikasi yang akan kita bahas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini berbahagialah ia yang percaya. Kalau kita melihat kata berbahagia, maka kita akan menemukan sesuatu keadaan yang baik sesuai dengan harapan, suatu keadaan yang beruntung, sesuatu keadaan yang mujur. Dalam bahasa Yunani digunakan kata makarios. Ini selain mengandung arti berbahagia, juga berarti diberkati atau mujur. Nah, jika bicara kebahagiaan atau berbahagia, kita seringkali menemukan bahwa kebahagiaan itu menyangkut harta, materi, apa yang dimiliki, sehingga tidak heran membawa manusia pada berbagai sikap hidup untuk mengejar dan mencari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini kebahagiaan yang semu, ada batasnya, ada habisnya. Dan karena itu kita diajak dalam satu perenungan firman yang mau mengajarkan kita beberapa hal.
Yang pertama adalah menyangkut iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Beriman dan percaya kepada Tuhan itu berarti meletakkan seantero kehidupan kita dalam kehendak dan otoritas Tuhan. Kadangkala kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang secara manusia tidak ada jalan keluar. Namun dengan beriman dan percaya kepada Tuhan, kita mengakui ada pemeliharaan Tuhan. Dia yang berjanji dan janjinya pasti terlaksana. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari pesan firman di hari ini adalah berbahagia karena percaya kepada Tuhan. Berbahagia karena percaya bukan berbahagia seperti yang ditawarkan oleh dunia. Berbahagia karena percaya adalah tentang kehidupan yang akan datang dalam jaminan keselamatan dari Allah. Allah yang menyertai perjalanan kehidupan. Allah yang menganugerahkan iman, kepercayaan itu. Tapi juga Allah yang tetap dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, tetap bersama, menolong, memberkati manusia. Dan karena itu kita dapat belajar bersama bahwa apa yang kita cari di dunia ini, rasanya kita semua tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Namun satu hal yang pasti, bahwa dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap ketidaksanggupan untuk menanggung perkara yang Tuhan izinkan kita alami, maka disitulah letaknya kita berbahagia. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah gambaran yang terjadi dalam kehidupan Elizabeth. Sudah tua, namun dalam ketidakpastian, karena dalam konteks lingkungan mereka, dia sedang memangku sebuah aib, ya, tidak mengandung, tidak memiliki anak. Namun Tuhan menjawab doanya dan Tuhan menuntunnya dalam masa-masa kehamilan sampai memiliki anak, ya. Setelah ini kita bisa baca tentang hal itu. Maupun Maria itu sendiri dalam ketidaksanggupan, dia mau bercerita ke siapa? Orang-orang di sekitar mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa ada seorang perempuan yang mengandung dari Roh Kudus. Namun dengan datang berbagi dengan Elizabeth, dia justru menemukan bahwa Elizabeth percaya bahwa dia mengandung anak Allah yang Maha Tinggi. Sehingga ada ungkapan diberkatilah engkau, bahkan ada ungkapan berbahagialah engkau yang percaya, karena dia menemui orang yang tepat. Dan Elizabeth saudaranya ini menunjukkan kepastian kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya dalam masa-masa untuk merayakan Natal di tahun 2021, tapi juga di minggu-minggu penantian ini, kita semua yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali. Maka apakah yang dapat kita lakukan saat ini? Saya mau katakan satu hal, berbahagialah engkau yang percaya bahwa keselamatan hanya satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam kepercayaan dan keyakinan itu, dan terus tunjukkan buah roh melalui hidup yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami bersyukur ya di kesempatan ini kami boleh menseringkan kebenaran firman Tuhan dari bacaan Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai yang ke-45. Dan sebelum kita mengakhiri ya, kita akan berjumpa nanti minggu depan ya. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam perenungan ini, kita dengan kasih untuk Tuti menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang terus menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami, Tuti dan Eki, sangat bersyukur karena melalui media ini kami boleh berbagi kebenaran firman. Kami berdua dari tempat ini berdoa untuk semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang boleh mengikuti melalui video ini. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap sakit penyakit, tapi juga dalam setiap syukur dan sukacita.
Ingatkan kami terus Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu bahwa hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Karena itu kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau Allah menolong, menguatkan, memberi jalan keluar, tapi juga memperlengkapi sukacita kami dengan hidup yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan dibukakan Tuhan dengan luar biasa, sehingga dalam mempersiapkan pelayanan, tapi juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kami terus diteguhkan dalam iman kepercayaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan akhirnya sampai jumpa dan Shalom.